Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zaidan Kamal Syauki, mahasiswa Rekayasa Perancangan Mekanik angkatan 25. Di video yang kedua ini kita masih membahas algoritma dan pemrograman, tetapi dengan topik yang berbeda. Nah, di sini ada dua topik yaitu variabel dan tipe data. Nah, variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah wadah atau tempat untuk menyimpan data dalam program. Ya, ibaratnya seperti kotak yang bisa diberi nama. Dalam kotak itu, kita bisa menyimpan nilai, lalu memanggilnya lagi saat dibutuhkan. Contohnya, nama, Zahdan, umur 18. Nah, nama dan umur adalah variabel. Lalu di sini ada tipe data. Ya, apa itu tipe data? Tipe data adalah jenis nilai yang disimpan dalam variabel untuk menentukan apa yang bisa dilakukan dengan data itu. Nah, kita juga bisa menentukan uh, apa sih yang bisa kita lakuin dengan data itu. Lalu ada beberapa tipe data dasar, yaitu integer. Nah, integer yaitu bilangan bulat. Contohnya 10, 1, 2, 3, atau bisa juga dengan angka minus. Ya, lalu ada float, yaitu bilangan desimal. Contohnya 3,14 atau 0,5, 1,5. Nah, seperti itu. Lalu ada string, yaitu teks atau karakter. Contohnya halo, 1, 2, 3, nah, dan lain-lain. Lalu ada boolean, yaitu nilai logika. Contohnya true atau false. Nah, itu kayak kita untuk menentukan sebuah nilai ya. Uh, Lalu di sini ada contohnya. Nah, seperti ini. Ini contoh gabungannya ya. Nanti di penerapannya nanti saya akan tunjukkan di video. Oke. Kayak di sini nama Zahdan. Nah, nama ini adalah sebuah karakter, jadi ini adalah string ya. Lalu ada umur, integer. Karena ini angka desimal, maksudnya bilangan bulat, uh, maka ini adalah integer. Lalu ada tinggi, 170,5. Nah, ini adalah float ya, karena angka desimal. Ya sebenarnya walaupun tinggi saya bukan 170,5 ya, lebih, nggak apa-apa sebagai contoh saja. Lalu apakah saya mahasiswa? Benar. Nah, untuk menentukan suatu nilai, itu gunanya boolean. Nah, ya kesimpulan itu variabel itu tempatnya, sedangkan tipe data itu isinya. Nah, begitu. Ya, variabel itu untuk tempatnya, lalu tipe data itu isinya. Begitu. Saya sudah punya contoh ya. Contoh penggunaan variabel di Scratch. Ya sebenarnya ini saya tidak membuat dari awal ya, karena emang jujur untuk pemula seperti saya ini agak sulit uh, untuk mengingat mungkin ya, atau membuatnya. Tapi setelah kita pelajari, sebenarnya itu variabel tidak begitu susah ya. Uh, Kalau kita bisa memahami apa itu fungsi variabel, uh, mungkin akan gampang ya. Fungsi variabel itu untuk menyimpan sebuah data. Nah, kayak project yang sudah kemarin kita buat, itu kan apa namanya? Komputer itu tidak menyimpan data kita. Nah, lalu bagaimana caranya agar komputer tersebut bisa menyimpan data kita? Nah, yaitu dengan variabel ini, dengan variabel. Nah, kita di sini bisa membuat bebas ya, macam-macam variabel. Contohnya di sini kayak, nah kita bisa membuat variabel di sini. Box yang berwarna orange ini, make variabel. Nah, sini kita bisa membuat variabel terserah.
variabel apa? Ya mungkin bisa juga username, user age sini. Nah, kita klik OK. Kita klik OK, sebentar. User age di sini. Oke. Nah, lalu variabel tersebut akan muncul di sini. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Oke, cara menggunakannya kita sebenarnya simple ya. Di blok variabel ini kita bisa menyeretnya ke sini, ya, meja kerja ini. Nah, ini beberapa variabel yang sudah saya gunakan, yaitu untuk temperatur, username, user age, future user age, hewan favorit, terus juga di sini mungkin kayak username. Nah, kita juga bisa membuat agar komputer tersebut bisa mengetahui umur kita tuh berapa tahun ke depan gitu, bisa juga gitu kan, ya. Di sini cukup simpel sebenarnya, ya. eh, Kalau kita jalankan, ya, kurang lebih seperti ini, kurang lebih ya. Nah, kurang lebih what's your name? Udah ada. How old are you? Nanti 20. Hello Zahdan, ya. Dalam 10 tahun kamu akan menjadi 30. Nah, nah, eh di setiap variabel awalnya itu memiliki nilai 0 di sini. Ya, nilai 0. Ya, sama. Ini awal juga semuanya nilainya 0, cuman kita masukkan nilainya berapa. Kayak seperti tadi kita tes ini username, kita masukkan nama kita, maka nanti nilainya akan menjadi Zahda nama kita gitu. Terus favorit animal kita masukkan anjing, nanti bakal berubah juga ya di sini. Semua variabel itu awalnya bernilai 0. Ya ini uh, salah satu contoh yang agak mudah ya di Scratch. Ya tidak terlalu mudah sebenarnya. Cuman ya apa namanya? Sebagai dasar ya. Sebagai dasar ya. Oke, di sini. Yap, kita juga Oke. Ya, kita juga bisa oke di situ. Lalu selanjutnya gimana sih kalau kita ingin buat agar komputer bisa mungkin menambahkan umur kita ya beberapa tahun ke depan. Nah, di operator di sini di operator. Nah, ini di sini ada pertambahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Nah, untuk apa namanya? Untuk agar komputer tersebut bisa mengetahui umur kita beberapa tahun ke depan, kita bisa menggunakan blok yang ini, ya, operator yang plus atau tambah. Oke, lalu kita di sini mengambil variabel. Oke, sebentar. Nah, kita syarat ke sini. Set user age plus berapa? Ya, mungkin di sini saya akan coba ya. 5 tahun sebagai contoh saja. Oke, coba dulu di sini. 5. Oke, ya. Oke, coba ya di sini. What's your name? Ada. How old are you? Ya, 15. Halo dan halo. Nah, in 5 years you will be 20 tahun. Nah, seperti itu. Ya, singkatnya seperti itu ya. Now, mungkin ada sedikit tambahan juga di sini. Kayak ini kan
kita misalkan ingin menggunakan menambahkan variabel username di sini. Oh, gimana sih caranya? Nah, di sini kita bisa apa namanya? Bisa memilih ya. Ini ada beberapa variabel yang bisa kita pilih. Ini favorit animal. Lalu di sini ada user age, temperatur, ya user age, ya seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, sebagai ya pembelajaran variabel pertama kita. Nah, lalu juga di sini ada kita kan mengimplementasikannya ke Replit. Nah, di Replit ini mungkin agak rumit ya, tapi sebenarnya bahasa Python itu salah satu bahasa yang cukup dasar dan mudah dimengerti daripada bahasa lainnya. Nah, di sini kita juga harus memasukkan apa sih itu tipe datanya, integer, string, dan lain-lain ya. Kalau misal kalau kita play, kita jalankan programnya. How are you? Hello Dan, how are you? Okay, 10 years you will be 30. Nah, nah ya jangan lupa uh, kita harus menggunakan oke, di sini kita harus menggunakan tipe data sesuai dengan kebutuhannya. Ya, karena ini kita integer. Integer itu tadi apa sih? Ya, kita lihat lagi di sini. Nah, ya, integer itu apa sih? Bilangan bulat, ya. Sebuah bilangan bulat. Ya, lalu kayak ada string itu untuk teks atau karakter. Di sini how are you? Input karena di sini jawabannya akan berupa sebuah bilangan bulat, maka kita menggunakan integer. Lalu string uh, untuk maaf, string untuk sebuah karakter di sini akan untuk user age. Nah, kita harus menggunakan tipe data ini sesuai dengan kebutuhannya. Kalau uh, kita tidak menggunakan tipe data ini, kita hilangkan, kita bisa saja menulisnya seperti ini. Ya, bisa saja kita menulisnya seperti ini. Kalau kita play, oke, masih normal. Nah, di sini akan keluar sebuah error. Oke, sebaik masih dengan cause. Oke, you can only concatenate string, not integer to string. Oke, nah maka di situ kita akan tambahkan di awal tadi ya string. Ya lalu jangan lupa tanda kurung di sini. Oke, coba lagi ya di sini. Oke, in 10 years you will be 30. Nah, lalu selain itu juga di sini ada sebuah komen ya, namanya komen menggunakan hashtag di sini kayak X for name, contoh di sini. Nah, X for name apakah ada di sini? Tidak ada ya. Nah, ya komen itu gunanya uh, untuk memberi kita sebuah catatan gitu, sebuah catatan kayak oh di sini, atau bisa juga untuk debugging ya. Ini untuk menggunakan catatan karena export name ini tidak akan masuk ke apa namanya preview programnya. Misalkan sini kita tambahin hashtag juga, oke, nah, nah tidak terdefinisikan. Nah, jadi ya, apa komen ini tidak terdefinisikan ya, tidak bakal ada, tidak bakal kelihatan di sini. Sama juga dengan apa namanya di maaf di Scratch. Nah, kita juga bisa memberikan sebuah komen di sini kayak X for temperatur,
username, user age, create anymore, dan lain-lain ya, dan lain-lain gitu. Gunanya komen. Nah, di sini komen kalau misalkan kita jalankan program ya di apa namanya, di script, tetap sama ya di sini, nggak bakal terlihat gitu. Yogi 30 ya, nggak bakal kelihatan di sini uh, komen tersebut. Oke. Nah, nah uh, selanjutnya ini masih sama dengan variabel ya, tapi ada beberapa tugas yang harus kita lakukan ya, activity 2 untuk menanyakan. Ya, ini kita akan menggunakan variabel untuk menyimpan sebuah data di sini. Lalu kita jumlahkan data tersebut ya, kita hitung data tersebut. Oke, lalu kita print datanya, kita cetak. Oke, kita print ini hasil dari data pertama dan data kedua ya, variabel pertama dan variabel kedua begitu. Nah, di sini ada sebuah program ya, program sederhana. Di sini kita bisa menyimpan data ya, di number one, nomor satu. Langkah-langkahnya hampir sama seperti yang tadi. Untuk membuat sebuah variabel dulu ya kan, number one kita gunakan underscore ya agar lebih gampang situ. Nah, sebenarnya fungsi dari project ini, project itu ya untuk kita menghitung ya, bisa banyak angka, mungkin angka ya yang udah ada desimal pun mungkin bisa di sini. Oke, ternyata nggak bisa ya, maaf. Kita coba aja angka yang sedikit rumit, 123, 123. Oke, nah pasti, nah di sini ada sebuah jumlahannya ya, jumlahannya di sini, jumlahannya 34, 56, 90. Sini ada ya. Ini cukup gampang. Lalu seperti biasa kita juga bisa menambahkan komen ya di sini. Tuh. Di X number one ini kita menanyakan untuk nomor pertama. Lalu di X number two kita menanyakan untuk nomor kedua. Ya, nomor apa sih yang mau kita pakai di sini? Nah, ya di sini mungkin penjelasan saya agak kurang ya. Mohon maaf. Karena jujur di project kali ini agak rumit ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang lumayan rumit ya di project ini. Oke, nah di sketch juga kita bisa membuat sistem yang sama di Replit ya, mohon maaf, di Replit yang sama seperti ini juga dengan cara diketik. Nah, seperti ini ya. Ini sudah saya buat untuk programnya kemarin sesuai dengan ada yang di Notepad ini. Kalian bisa pause videonya lalu kalian pindahkan ke sini.
ya, sebagai komen saja. Kayak ini sebagai petunjuk kalau misalkan di apa, ini untuk menanyakan nomor ke satu, menanyakan nomor kedua, dan untuk menjumlahkan, ya. Lalu ini untuk mengprint jumlahnya. Nah, seperti yang tadi, ini integer, integer, lalu string. Integer, integer, karena ini akan, uh, maaf, integer, bilangan bulat. Lalu string untuk teks ya. Oke, oke. Bisa kita jalankan. Nomor 2 nomor 3 misalkan ya, agak rumit. Nah, 2, 3, 4. Oke. Tekan komputasi sini akan terjumlah kayaknya di sini. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita akan lanjut ke lalu selanjutnya kita akan lanjut ke project. Ya, mungkin ini projectnya agak rumit. Masih tentang variabel dan tipe data juga. Projectnya kurang lebih seperti ini. Ya, di sini kita akan menanyakan, kita akan menghitung ya beberapa jam yang masih tersedia dalam 24 jam di keseharian kita. Lalu di project yang kedua, kita akan menghitung jam yang masih tersedia dalam 1 minggu. Ya, emang terlihat agak rumit, tapi di sini saya akan mencoba ya untuk membuat projectnya. Oke, kita kembali lagi ya di sini. Di sini saya sudah menyelesaikan 2 project yang diminta. Dan untuk project pertama dan ini project kedua. Ya, seperti ini kurang lebih. Lalu hasilnya seperti ini ya. Uh, di sini kita membuat apa ya, program untuk menghitung berapa banyak jam yang kita punya untuk belajarnya setiap hari. Nah, ya memang sedikit rumit ya, jujur. Mau agak sedikit rumit, saya juga belum terlalu mengerti bagaimana untuk menjelaskannya. Cuman saya berhasil untuk membuat programnya ya. Ini program yang pertama, project pertama. Setelah kita coba sleeping hours 8, berapa banyak kamu bekerja, ya termasuk eh, berangkatnya juga ya, waktu kita berangkatnya ya, mungkin saya 5 jam, ya 1 jam ya mungkin. Sini ada ya hasilnya. You have 7 jam, kamu punya 7 jam untuk belajar setiap harinya. Dan untuk project yang pertama ya mungkin memang agak susah. Kita harus mengikuti sesuai dengan step yang ada di sini ya. Untuk project pertama, lalu di sini juga saya membuatnya di Replit menggunakan Python. Ya, saya juga tadi udah sempat ngetes. Nah, kita masukkan angka yang sama ya di sini. 8, 5, 1, 7. Sama-sama 7. Start. Nah, lalu saya juga punya, nah, lalu selanjutnya project yang kedua. Oke, ini project yang kedua. Ini project yang kedua. Eh, Sama juga seperti yang tadi. Tapi mungkin di sini ada beberapa kesalahan ya. Saya bingung juga eh, kenapa gitu. Hasilnya beda. Saya juga membuat di Replit menggunakan Python ya di sini. Tapi hasilnya beda gitu. Ya mungkin di script sini bisa dibilang gagal. Tetapi
Saya sudah berusaha sebisa saya di sini. Mungkin kesalahan di ini ya, blok operatornya, antara pertambahan dan pengurangannya mungkin salah saya di situ. Jadi hasilnya berbeda di sini. Oke, di sini hampir sama ya, seperti yang tadi kita gunakannya di replit aja. Ya, 8, 5, 1, ya 3 mungkin. Kayak 5, 5, 5 ya. Ya, jadi saya juga memasukkan angka yang sama sebenarnya di sini. 8, 5, 3. Nah, tapi mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, saya agak bingung ya kenapa. Oke, di yang project ini saya tidak bisa menjelaskan begitu jelas, begitu detail, karena saya pun agak bingung ya. Karena memang susah, jujur dari saya memang agak susah. Eh, Mungkin sekian dari saya. Eh, saya Jalan Kamal Syauki, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.